Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah hari Kamis ini ya, kita bertemu dalam program membaca berita di balik berita off the record. Ini sebuah obrolan di meja redaksi. Masih terus bersama kami, saya Hefzi bin Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ini udah hari Kamis seperti kata Mas Hersu. Dan beritanya seru-seru hari ini Mas Hersu. Ya, berita seru-seru, tapi yang menyedihkan adalah kabarnya selalu kabar buruk semua. Itu harusnya kan kita sekali-kali lah jangan bikin bawa kabar buruk, bawa kabar baik lah begitu ya. Tapi selain bawa kabar buruk, tapi kita juga kabar lucu-lucuan juga kita akan sampaikan gitu ya. Saya sih ingin yang paling-paling saya kira banyak berkaitan dengan publik adalah berkaitan dengan ongkos naik haji ya, yang sekarang sebutnya biaya naik haji gitu ya. Sekarang kelihatannya sengaja dibuat tidak lagi ongkos naik haji, karena memang ongkosnya itu naik terus gitu ya, tidak pernah ongkos turun haji. Jadi ini kali ini kenaikan biaya hajinya itu gila-gilaan sih Mbak ya, sampai di atas 70% lebih ya Mbak ya. Dan saya kira itu Iya. kabar buruk buat mereka-mereka yang masih ingin pergi haji, yang belum pernah haji gitu, mau dan pergi haji. Dan banyak juga yang merasa ini kok di eranya Pak Jokowi, nah apa haji ini makin sulit dan juga makin mahal gitu ya, Mbak. Padahal sekarang ini dengan katanya kuota hajinya ditambah, tapi kalau ongkosnya naik ya orang bisa juga juga sama aja kan gitu, lebih baik ya dua-duanya mesti kuota ditambah dan juga biayanya turun kan, itu yang terjadi ya, mestinya gitu ya. Ini saya usul itu dibahas. Kalau yang lain apa Mbak Agi usul? Yang lain itu ada akun dari ikn.id itu Mas Hersu, yaitu kita tahu calon ibu kota baru Indonesia Nusantara begitu, kan sering mencuit untuk mempromosikan IKN. Nah ini cuitan yang belakangan ini baru saja gitu ya, kemarin itu cuitannya banyak mendapatkan protes dan kemudian mendapatkan olok-olok. Bagaimana tidak, karena yang dicuitkan itu ternyata gambar-gambar yang berdasarkan artificial intelligence atau AI begitu. Padahal dia sedang mempromosikan ada 9 kalau tidak salah itu destinasi wisata yang ada di sekitar IKN. Jadi di daerah Kalimantan sana. Tapi ternyata apa yang dibuat AI begitu, gambar-gambar tersebut ternyata menurut orang-orang yang pernah datang ke lokasi tersebut, pernah berwisata juga di sana, bahkan juga penduduk setempat di sekitar Balikpapan yang memberikan komentar di akun ikn.id tersebut itu berkata sebaliknya, Mas Ecun. Ini perlu kita bahas juga. Ya, iya, iya. Ya, ngapain juga dibuat artificial intelligence kan? Itu kalau memang mau namanya wisata ya harusnya ya realnya begitu. Kalau kayak gitu lebih baik kita nggak usah beli coupling di IKN, beli coupling aja di metaverse gitu kan. Ya. Dan salah satu tanggapannya ini yang cukup menohok nih Mas Erisu tanggapannya. Karena AI ini belakangan yang terkenalnya begitu ya, yang menjadi keributan bahkan di dunia internasional yaitu bagaimana Zionis Israel itu membuat sebuah video berdasarkan AI dan itu jelas-jelas video hoax begitu untuk mendiskreditkan situasi di Gaza dan Palestina. Jadi dia membuat video kebalikannya dan ini cukup rame dan kemudian ketahuan karena AI ini kalau kita tidak teliti betul kadang-kadang itu hampir menyerupai aslinya. Jadi sebetulnya itu suatu pembohongan gitu ya Mas Hersu. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan itu. Kita Kalau perlu ini AI-nya benar-benar tidak sesuai dengan aslinya gitu ya, kalau yang terjadi pada IKN ini ya. Oke, itu yang membuat ya, warga, saya baca juga memang warga di Kalimantan, yang di Kalimantan itu sendiri yang tahu betul lokasi itu, jadi sebel banget tadi dia. Ini bulu banget sih. Itu kan tahu bener wilayah ini seperti apa, kira-kira gitu kan Mbak Agi ya. Iya betul. Di luar itu saya kira ini menarik, kenapa tiba-tiba sebenarnya bukan tiba-tiba ya, sudah beberapa waktu yang lalu juga bicara, tapi sekarang jadi ramai lagi. Hasim justru menyoroti adanya korupsi di Kemenhan yang selama ini terjadi gitu. Kira-kira dia menyalahkan apa yang terjadi selama ini di Kemenhan. Tentu bukan di eranya Pak Prabowo. Sementara padahal kan sebenarnya di era Pak Prabowo sendiri di Kementerian Pertahanan itu banyak disoroti ya, terjadinya soal korupsi yang juga besar-besaran, misalnya yang kemarin disoroti soal pembelian senjata, pembelian pesawat, terus kemudian juga soal food estate dan sebagainya. Tapi tentu bukan itu yang disoroti oleh Hasim, tapi dia menyoroti bahwa memang selama ini banyak sekali terjadi kebocoran anggaran di Kementerian Pertahanan. Ini yang saya kira menarik juga kita bahas lagi. Betul, betul, betul. Dan Hasim juga mengatakan bahwa Pak Prabowo lebih baik memilih bocil begitu ya, Ah, wakilnya yang
wakilnya yang walaupun masih bocil tapi bersih begitu dan cerdas, rekam jejaknya bagus begitu. Ya, Oke. dari mana rekam jejaknya gimana? Rekam jejak terdekat aja dia jadi calon presiden lewat cara yang curang. Pamannya kita sebut sebagai curang karena pamannya udah terbukti dihukum gitu ya di paman MK kan dihukum dicopot dari jabatannya karena prosesnya itu melanggar kode etik berat. Ya itu proses curang dong. Jadi orang dia baru proses saja curang, apalagi kalau nanti jadi dia pasti juga akan lebih curang lagi kan gitu ya. Dan kalau dia ngomongin bahwa rekam jejaknya bersih, nah coba jelasin dulu laporan Ubaidillah Badrun di KPK kenapa sampai sekarang nggak diproses gitu ya. Padahal data-data yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun itu kan sebenarnya bisa menuntun penyidik KPK untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana sih sebenarnya bisnis bisnis anak-anak Pak Jokowi ini kok tiba-tiba bisa menjadi menggurita seperti itu gitu ya. Kan banyak di antara mereka juga punya pengalaman di bisnis. Bangun bisnis itu tidak mudah loh kalau memang dimulai dari awal gitu, dari nol gitu. Kecuali kalau pengusaha yang dengan fasilitas ya jauh lebih gampang gitu. Apalagi fasilitas kekuasaan itu mudah sekali gitu. Saya kira topik-topik itu yang akan kita bahas ya pagi ya. Iya, iya. Oke, Mas Ersu. Mungkin kita mulai yang pertama dengan jamaah haji ya, Mas Ersu ya. Ya, Ini banyak yang menantikan. biaya haji bukan jemaah haji, biaya Biaya haji. haji, Ya. iya. Oke. Biaya ongkos naik haji begitu. Jadi ini kan baru saja ada eh, pertemuan atau rapat begitu ya, biasalah rapat untuk membicarakan soal ongkos haji ini antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama dan kemudian dari pihak pemerintah itu mengusulkan kenaikan ongkos naik haji ini dari 90.500.000 kalau tidak saya kita tahun lalu ya tahun ini tahun 2023 kita katakan saja 90 juta begitu ya dan kemudian diusulkan untuk naik menjadi 105 juta. Nah, kenaikan ini yang sebesar 15 juta ini yang kemudian menjadi persoalan gitu. Belakangan ini memang sudah ditolak oleh Komisi 8, tapi mereka menolak tanpa sebelum adanya panja yang kemudian bekerja. Jadi saat ini sedang dibentuk sebuah panitia kerja dengan antara DPR, Komisi 8 dengan Kementerian Agama yang akan menyoroti satu persatu perincian biaya tersebut seperti di situ kan masuk biaya aftur begitu ya yang naik dari sekian menjadi sekian. Terus kemudian salah satu alasan besar kenapa itu naik adalah prediksi mengenai nilai tukar dolar begitu terhadap rupiah yang dipatok pada angka 16.000. Nah, ini salah satunya menurut anggota DPR juga kemungkinan pada tahun 2024 walaupun sekarang dolar memang sudah di atas 15.000, itu kemungkinannya tidak akan sampai ke 16.000. Mungkin sekitar 15.500, 15.600 begitu. Jadi juga soal biaya makan. Kita tahu ya kemarin sempat terjadi apa ya bisa dikatakan tragedi juga ya Mas Ersu pada peristiwa haji di tahun 2023 ini di mana banyak sekali makanan itu misalnya makanan yang datang tidak tepat waktu. Terus kemudian juga jenis makanan itu yang tidak membuat nafsu begitu, tidak menggugah selera dari para jemaah haji. Begitu juga yang sudah basi sampai ke tempat dan sebagainya. Nah, ini artinya kan harus dievaluasi dan juga dipertanyakan apakah nanti dengan adanya kenaikan tersebut semuanya itu akan dipastikan begitu, itu akan bisa diatasi, akan ada perbaikan gitu. Karena pemerintah ini dengan kenaikan yang seperti itu dianggap itu mereka tidak memiliki kepekaan lah, apalagi dengan situasi saat ini, di mana padahal di Indonesia ini Pak Jokowi saja memperpanjang bansos, yaitu yang tadinya hanya sampai Desember, diperpanjang sampai Maret, kemudian diperpanjang sampai Juni. Walaupun kita tahu di balik itu kemungkinan itu ada alasan politis ya, karena ada alasan untuk pencoblosan atau pilpres yang satu putaran hingga Februari dan 2 putaran sampai dengan bulan Juni begitu. Tapi setidaknya kalau seandainya kita mengambil nilai positifnya, berarti pemerintah mengakui dong kalau yang di Indonesia ini sekarang sedang mengalami kesulitan besar. Bansos ini diberikan kepada 22 juta rakyat yang tentunya mungkin mereka bukan termasuk yang ke dalam naik haji ini ya. Tapi kan yang naik haji ini juga mereka yang banyak yang menabung selama puluhan tahun begitu. Yang saat ini mungkin mereka adalah pengusaha-pengusaha kecil yang juga terkena dampak dari El Nino, Super El Nino saat ini yang berlangsung demikian panjang
panen yang gagal dan sebagainya begitu. Jadi ini dirasa kepekaan dari pemerintah ini kurang, Mas Yersu. Apalagi ya kemudian apalagi yang dulu yang ketika angkanya masih yang tahun 2023 ini ya ongkos naik hajinya itu masih 90 juta, itu termnya pembagiannya adalah 70% itu ditanggung oleh jemaah. Kita ingat waktu itu dan kemudian 30% itu nilai manfaatnya Mas Hersu ketika itu ya. Dan kemudian sekarang itu 50%, 55% itu ditanggung oleh jemaah dan 45% itu nilai manfaat. Tapi karena nilainya ini udah 105 juta, maka walaupun 45% nilai manfaat, 55% yang ditanggung jemaah ini nilainya sudah tinggi, sudah mencapai sekitar 70 juta. Sementara yang kemarin dari 35 juta tabungan itu jemaah haji itu tinggal menambah sekian juta lah, 20 juta sekian sehingga jumlah totalnya menjadi 49.500.000 gitu dari 90 juta nilai keseluruhan. Nah, ini saya rasa kalau seandainya sama dengan kalau saya sih pendapat pribadi sama dengan para anggota DPR tersebut, seandainya ini betul begitu angkanya nanti akan dipatok 105 juta itu tersebut, Mas Hersu, mereka rasanya akan sulit ya menambah dari tabungan haji yang sekian ditambah menjadi hampir sekitar 70 juta tersebut. Dan ini menjadi ironis karena sekarang ini kan pemerintah mendapat tambahan kuota ya, jadi dan kemungkinan besar ya penambahan kuota ini nggak ada artinya karena orang tidak akan bisa membayar gitu ya. Iya, betul sekali. Itu yang jadi yang menjadi concern saat ini begitu. Untuk apa ada tambahan 20.000 kuota tersebut kalau seandainya kemudian mereka tidak bisa tidak bisa bahkan yang sudah terdaftar saat ini begitu ya tidak bisa memberikan tambahan tersebut karena mereka tidak siap gitu Mas Hersu. Tapi kalau yang saya lihat juga ini Mas Hersu dari Pak Khalil Nafis misalnya ya, dia memberikan cuitan ini salah satunya yang dia katakan seperti ini. Ini salah satu ketua dari Majelis Ulama Indonesia MUI ya, Kiai Haji Khalil Nafis. Dia mencuit, kenaikan ongkos haji di atas 100 juta itu termasuk mahal. Kalaupun pemerintah tak mau mensubsidinya, tapi ongkosnya ditekan lebih murah lagi. Caranya ialah mengurangi hari pelaksanaan haji. Umpamanya hanya 20 hari saja. Petugas haji dikurangi jumlahnya atau makannya lebih murah. Dan ini mendapat tanggapan, saya bisa bacakan beberapa saja, ada yang mengatakan seperti ini. Ustadz, pengalaman saya berangkat haji, petugas haji dari Kementerian Agama malah nggak manfaat sama sekali. Samsek katanya, samsek tuh sama sekali. Orang-orang dari Kemenak cuma sibuk shopping dan nggak ada manfaatnya buat jamaah. Ilfil deh saya sama mereka. Anfaidah negara bayarin mereka. Ini tajam sekali ya. Pengalaman yang bersama mengatakan seperti ini. Betul Pak Kiai, kalau dilihat banyak sekali petugas haji dan pejabat-pejabat yang manfaatkan fasilitas negara dalam ibadah haji yang otomatis dananya dibebankan kepada jamaah haji. Nah, ini Mas Hersu saya rasa yang dimaksud oleh Pak Khalil Nafis tadi ya. Salah satunya yaitu dengan mengurangi petugas haji dan juga mengurangi jumlah pelaksanaan ibadah haji, yaitu mungkin hampir separuhnya ini ya, disarankan hanya sekitar 20 hari saja. Itu betul ya, memang saya kira terlalu panjang ya jemaah haji saya jujur saya mengalami 2 kali haji ya, itu zaman dulu ya, jangan dianggap sekarang itu nanti dianggap tukang mengurangi kuota orang lain. Saya pernah menggunakan haji yang haji plus gitu dan penasaran ingin yang menggunakan haji biasa gitu. Memang haji yang biasa itu terlampau panjang, memang puas tapi terlampau panjang menurut saya gitu. Jadi nggak perlu sepanjang itu bisa kalau ada konsekuensi kemudian bisa mengurangi biayanya. Saya kira yang penting yang wajib haji saja itu semua sudah diselenggarakan kan gitu, itu udah selesai harusnya begitu kan. Ya, betul, banyak sekali petugas itu dan kita tahu kemudian ini bagian dari tradisi di kita ya, itu KKN kebanyakan yang petugas itu hanya orang-orang yang dekat dengan penguasa atau apa gitu yang jadi petugas. Dan betul kalau disampaikan banyak tidak faedahnya, saya relatif tidak ada bantuan sama sekali itu dari petugas haji dari Depak selama saya menjalankan haji itu, nggak pernah saya dibantu sama sekali.
Ya, jadi samsek ya sama sekali begitu seperti kata tadi netizen. Jadi kalau seandainya kita bandingkan Mas Hersu dengan yang ada di Malaysia ya, saya baca ini bagaimana pengelolaan di sana dan biaya di sana. Tahun 2023 itu dia ada istilah B40. B40 itu mereka yang berpenghasilan 40% ke bawah begitu. Jadi mungkin mereka yang kurang mampu. Nah, mereka yang masuk dalam kategori ini itu biayanya sekitar 38. Mereka mengeluarkan biaya asli dari mereka itu di luar subsidi ya. Itu jumlahnya sekian, sekitar 38 juta. Dan kemudian untuk yang di luar B40 itu sekitar 45 juta. Tapi memang ada yang tanpa subsidi sama sekali, itu mereka harus membayar di atas 100 juta. Kalau tidak salah 110 juta atau berapa begitu. Jadi mereka memang ada keberpihakan Mas Hersu dalam hal ini. Itu diatur dengan demikian mungkin dan saya rasa dengan pengaturan yang transparan, yang adil, maka mereka yang berhak kepada B40 itu yang memang betul-betul mereka yang pendapatannya kurang dan kemudian mereka yang juga sudah mengantri sekian lama begitu. Nah, kenapa di Malaysia bisa seperti itu gitu ya Mas Hersu? Dan kemudian untuk tahun 2024 ini kalau yang saya baca lagi dari berita di sana itu ada prediksi kemungkinan akan naik sekitar 11% ongkos naik hajinya. Jadi kalau tadi 45 juta ya mungkin menjadi sekitar 50-an gitu. Ya, nah ini pertanyaan saya, ini subsidi kalau Malaysia subsidi benar ya dari pemerintah ya. Kalau kita kan dulu subsidi itu sebenarnya juga bukan subsidi, itu adalah dana yang ditabung oleh masyarakat dan kemudian ada nilai manfaatnya atau kalau di bank itu bunganya begitulah ya, yang diinvestasikan kan oleh lembaga apa sih BPH apa sih nama lembaga hajinya itu yang menginvestasikan itu, saya jadi tiba-tiba lupa ya. Iya, saya lupa BPKIH, lupa. Ya, BPIH atau apa, lupa lah. Pokoknya namanya badan yang mengelola keuangan haji, ya, keuangan haji. Nah, itu kan mereka kita diminta menyetor yang pada waktu itu kalau nggak salah dulu 25 juta ya, Mbak, ya angkanya ya, 25 juta. Kemudian diinvestasikan dan nilai manfaatnya itulah yang kemudian bisa ditambahkan dalam ongkos naik haji itu sehingga tidak penuh dibayar oleh jamaah haji kita karena kan masa tunggunya juga panjang, jadi ya nilainya juga jadi panjang banget, jadi besar juga gitu. Iya betul, nilainya ini bisa, saya lupa ya, saya belum riset gitu untuk jumlahnya, tapi kalau tidak salah 100 sekian triliun ya Mas Hersu ya. Dan kemudian nilai bunganya begitu ya, karena ini kan kalau yang saya pernah telusuri begitu memang diinvestasikan kepada investasi-investasi yang memberikan manfaat lebih begitu kan, dan kemudian juga tentu saja ini diberikan kepada badan yang syar'i dan kemudian dia yang bertugas untuk menginvestasikan. Ini pernah juga rame ya karena dipertanyakan apakah diinvestasikan di infrastruktur atau kemana begitu. Tapi ya kita percaya sajalah kepada badan ini. Tapi kalau kemudian misalnya badan ini tidak bisa memberikan nilai manfaat, padahal namanya kan nilai manfaat, tidak bisa memberikan subsidi, apalagi kalau subsidinya misalnya justru dibandingkan dengan tahun lalu itu justru lebih banyak tahun lalu dibandingkan tahun ini, maksudnya tahun 2023 lebih banyak daripada tahun 2024 nantinya ya, itu kan malah jadi tidak kurang bermanfaat bagi para calon haji ini Mas Hersu. Ya, BPKH namanya ya, Badan Pengelola Keuangan. BPKH. Ya, dan itu bukan subsidi, nilai manfaat karena sebenarnya mereka jadi tim tim investmentnya lah gitu yang mengelola dana ini sehingga dana itu gitu. Dan dulu disebut-sebut ramai karena itu digunakan dana untuk infrastruktur kan gitu, itu yang dibantah oleh pemerintah kan gitu. Oke. Jadi saya kira memang ini soal serius, jadi dan kelihatannya kok dari tahun ke tahun ini isu haji ini nggak beres-beres gitu ya, malah dan biayanya semakin mahal tapi pengelolaannya semakin buruk kan begitu. Iya Mas Hersu, karena kalau kita cermati lagi ya, pada tahun ini 2023 nilai manfaat itu diberikan 30%.
Nah, terus kemudian maksudnya untuk tahun 2024 nanti usulan dari Kementerian Agama nilai manfaat itu diberikan hanya 30%. Sementara untuk tahun ini 2023 itu nilai manfaat itu 45%. Itulah yang kita pertanyakan. Kalau nilai manfaat sebelumnya itu sebesar 45%, kenapa untuk 2024 ini terjun bebas menjadi hanya 30%? Ini kan turun 15% Mas Hersu. Sementara biaya haji itu sendiri naik 15 juta dari 90 menjadi 105 juta. Jadi kan harus membayar jauh lebih besar begitu. Kalau yang sebelumnya itu sekitar 49 juta 500, maka ini menjadi 70 juta sekian karena nilai manfaatnya itu juga dikurangi. Oke. Oke, sekarang kita tinggalkan soal topik haji, kita jalan-jalan ke IKN, tapi jalan-jalannya di tempat-tempat wisata yang pakai artificial intelligence begitu ya. Ya, tapi daripada kayak gitu, ngapain kita langsung aja jalan ke metaverse gitu yang jauh lebih kita bisa membuat imajinasi yang macam-macam ketimbang ini tidak seindah realitasnya kan gitu. Kalau ini kan ada tempat-tempat yang dimaksud, tetapi kemudian gambarannya di artificial intelligence itu jauh lebih indah dibandingkan realitas aslinya gitu ya Mbak Gi ya. Iya, saya heran begini loh Mas Hersu. Ini IKN itu sendiri akan dibangun sebuah ibu kota yang sangat modern, sangat canggih, Ya. gitu kan? Iya, high tech. Terus kemudian itu di seluruh dunia, bahkan kalau dibandingkan cita-citanya ini ya, kalau dibandingkan dengan seluruh ibu kota yang ada di dunia ini, maka ini akan menjadi ibu kota yang paling modern di dunia begitu. Dan kemudian promosinya nggak main-main. Kita belum lama ini kan menampilkan ya dari pihak IKN begitu menempatkan begitu berita yang berbayar lah begitu di Wall Street Journal atau WSJ begitu. Itu adalah sebuah media online, kalau dulu newspaper kayak begitu ya, itu yang sangat prestisius lah begitu Mas Hersu, yang membacanya pasti orang-orang ekonomi, para ekonom, para pengamat begitu ya, orang-orang bankers dari finance dan sebagainya. Dan di situ penggambarannya IKN itu sangat-sangat luar biasa. Tapi di sini kenapa admin dari IKN _ID ini membuat cuitan yang seperti ini begitu Mas Hersu. Ini menjadi kalau kita melihat menjadi degradasi dari image yang sebetulnya ingin ditempelkan pada IKN itu sendiri begitu. Karena ini cuitannya seperti ini persisnya. Ini dicuit pada tanggal 15 November, artinya kemarin pada pukul 17.05 ini sore hari. Tulisannya seperti ini, berikut 9 variasi destinasi wisata yang cocok buat kamu berlibur di IKN weekend ini. 1, Tahura Bukit Soeharto. Bukit Soeharto nih, Mas Hersu pernah ke sana nih. 2, air terjun Tembinus. 3, Bukit Bangkirai. 4, Gunung Parung. 5, Gua Tapak Raja. 6, glamping IKN. Glamping ini untuk camping gitu ya, yang mewah begitu yang dibangun di sana. 7, hutan rintis Wartono Kadri. 8, mangrove Mentawir, dan 9, bukit batu dinding. Terus kemudian di situ disertai dengan gambar-gambar itu tadi, gambar-gambar dari tempat-tempat tujuan wisata itu tadi. Ada cuitan yang berikutnya yaitu, nah menarik banget kan, ayo berlibur ke IKN. Kalian mau liburan kemana nih? Tulis di kolom komentar ya sobat, begitu. Kemudian dengan ada hashtag Kota Dunia untuk Semua, hashtag Nusantara, hashtag IKN, hashtag Indonesia, dan sebagainya. Yang artinya kalau seandainya ini orang Indonesia maupun orang luar yang kemudian mencari untuk ingin berlibur ke Indonesia pun ini akan nyangkut Mas Hersu. Kalau kita searching ini tweet ini akan nyangkut untuk mereka baca. Dan kemudian di situ ada gambar-gambar, misalnya batu dinding, begitu ya, ada fotonya, begitu. Seolah itu kalau orang tidak mencermati, memang kelihatan sepertinya asli. Tapi kalau di dunia yang serba digital seperti sekarang ini, orang akan paham itu semua dibuat dengan AI atau artificial intelligence. Yang kita sekarang, yang kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan anak-anak kuliah ini sudah menjadi hal, mereka bikin poster, mereka bikin gambar-gambar kayak begitu tuh dengan ini begitu. Apalagi
belum lama ini sempat itu tadi rame di mana Israel itu membuat video berdasarkan artificial intelligence yang membalikkan situasi yang sebetulnya terjadi di mana mereka malah menjadi pihak yang baik begitu, sementara Hamas dan Israel dan Palestina begitu menjadi pihak yang buruk. Nah, ini kemudian yang dicermati Mas Ersu oleh para netizen begitu, yang tadi kan disuruh berkomentar ya bagaimana pendapat kalian, dan ini ternyata banyak sekali yang berkomentar dan komentarnya itu luar biasa. Ada yang mengatakan seperti ini Ferry Sandra, Min, kalau mau mempromosikan destinasi wisata, setidaknya Anda pernah berkunjung atau update informasi tentang destinasi tersebut. Misalnya, destinasi wisata nomor 1 yang Anda sebutkan, Tahura Bukit Soeharto, udah rusak parah akibat tambang batu bara yang dilakukan di sana. Sementara yang dihadirkan oleh admin itu Taman Nasional Bukit Soeharto itu berbeda, sangat berbeda dengan kenyataan yang aslinya. Terus kemudian ada juga mengatakan, kenapa harus pakai AI? Jika kalian merasa putus asa, lihat tweet-tweet yang lebih putus asa ini. Jadi sepertinya seolah dia itu putus asa banget ini adminnya AI. Yang lebih menohok lagi Mas Hersu itu ada komentar gitu ya dari seorang aktivis yang juga dia kalau saya lihat Elisa_Jakarta ini adalah seorang arsitek begitu, tapi dia juga pegiat sosial dan juga pegiat media sosial, pengamat sosial juga di Jakarta dan di banyak tempat. Dia mencuit seperti ini, saya tahu kalian mungkin stres nggak dapat investor yang beneran bakal kucurin duit, tapi mbok ya jangan gini-gini amat lah kenoraannya gitu, sambil dia mentautkan cuitan tadi. Ini yang lebih lagi dari orang Balikpapan nih Mas Hersu. Gue yang orang Balikpapan aja males ke situ, padahal daerah sendiri. Ya karena yang asli udah dirusak sama mereka, makanya cuman bisa pakai AI. Yang lain bilang, dananya diakal-akalin sih sudah jelas, blunder banget ini timnya. Ada lagi yang mengatakan itu tipu-tipu. Tipu-tipu kan hobinya mereka. Ini jadinya gara-gara dengan ini, jadinya yang tadinya mau berpromosi malah kemudian menjadi backfire gitu loh Mas Hersu. Saya sebagai orang yang tidak terus terang tidak anti IKN, tapi saya mencermati dan saya mengkritisi IKN dan saya merasa IKN itu belum perlu begitu ya. Melihat ini aja sedih loh. Sedih karena ini cerminan apa sih ini begitu ya, gara-gara blunder dari admin yang dia lakukan. Apa salahnya kalau seandainya jujur, ngambil angle yang terbaik, tapi itu adalah foto-foto yang jujur. Paling tidak misalnya dengan menitipkan ke orang-orang kalau dia tidak ada di lokasi, dia bisa juga orang-orang di lapangan gitu ya. Kan ini berhubungan, jaringannya kuat sekali kalau di IKN. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Ya, memang benar ini semua ini pengibulan ini memang ya. Karena kalau seperti Bukit Soeharto itu benar sekali yang mereka sampaikan. Saya beberapa tahun lalu sempat mondar-mandir lah ke Samarinda Balikpapan, bahkan saya pernah naik helikopter dari Balikpapan ke Samarinda itu dan lewat di atas kawasan Bukit Soeharto itu semua paling hanya beberapa pohon itu hanya yang ada di pinggir jalan itu cuma beberapa meter saja, di balik itu semua udah gundul semua, itu udah botak semua itu di tambang. Saya nggak tahu apa tambang liar atau apa, tapi ya ini menjerumuskan orang nih kalau orang yang nggak ngerti gitu ya. Kemudian dia mimpi bersama keluarganya terus membuat rencana berlibur ke IKN, ya dia betul-betul akan menemui malapetaka itu, dan kalau itu terjadi itu dampaknya akan buruk lagi buat IKN karena merasa dia ditipu daya oleh admin dari IKN itu gitu. Luar biasa kalau gitu ya Mas Hersu. Ini saya scroll ya. Ini memang ada mengatakan persis seperti yang Mas Hersu tadi. Ada yang mengatakan 1. Tahura Bukit Soeharto, mau ngapain di balik hutan, banyak tambang kok, dia bilang gitu. Terus kemudian juga ada yang mengatakan hanya 25 meter dari aspal ada pohonnya, sisanya ke dalam semua botak oleh tambang. Berarti betul seperti itu. Itu benar sekali itu. Jadi bukan melebih-lebihkan ya, memang faktanya seperti itu gitu ya. Jadi yang ada pohonnya itu hanya disisakan di pinggir jalan aja itu. Jadi kalau orang botak itu tinggal poninya di depan aja, gitu. Belakangnya udah botak semua itu. Aduh, ya. Memang ini IKN ini, ini apa ya? Saya juga spesies kalau ngomongin soal IKN itu, apalagi kalau nyimak Pak Jokowi yang promosinya gila-gilaan seperti itu, termasuk kemarin ketika melakukan groundbreaking itu sampai sekarang saya ingin tahu seperti apa proses dari groundbreaking itu gitu. Iya, bisa
apakah groundbreaking itu masih berlanjut ataukah tidak begitu ya. Kita masih menantikan nih. Nanti kalau kita nantikan peresmiannya karena katanya untuk pembangunannya kan juga dikebut begitu. Jadi untuk pembangunan itu Mas Hersu katanya nanti tidak akan dalam hitungan tahun tapi akan dikebut siang malam begitu. Karena ada sekian ribu orang yang setiap hari begitu bekerja di IKN sana untuk proses pembangunan tersebut. Nah, ini ada lagi Mas Hersu. Ini kita cermati aja deh apa yang diomongin sama netizen karena saya sendiri juga belum pernah ke IKN ya. Tapi ada yang mengatakan begini, sebagai mantan warga sana, jangan berharap apa-apa dengan 9 destinasi itu. Apalagi yang pertama, yang bisa kamu lakukan di sini cuma ngebut kalau nyetir sendirian malam-malam sambil balikin spion dalam, sama singgah di tahu Sumedang yang ilegal. Apa ini ya maksudnya? Saya kurang jelas ini. Tahu Sumedang ilegal. Ada Tahu juga mengatakan ada di sana sebelum masuk ke Bukit Tahura itu ada tahu Sumedang kalau dari Balikpapan seingat saya sebelah kiri jalan gitu oh, Marinda ya. Tapi yang tadi balikin spion ke dalam itu saya nggak ngerti apa maksudnya itu. karena takut Mas Ersu. Takut. Jadi karena sendirian, ya karena sendirian dia nyetir di sana, maka ngebut sambil spion yang di dalam dibalikin supaya nggak kelihatan siapa yang duduk di belakang. Siapa tahu tiba-tiba ada Oh, penumpang gelap begitu ya, yang penumpang gelap maksudnya. yang transparan atau apa. Terus kemudian ada juga yang mengatakan, iya lagi-lagi nomor satu yang sangat disoroti. Nomor satu aslinya seperti ini, nggak cocok buat liburan, cocoknya buat hukuman para koruptor. Buang ke sini sendirian. Kalau bisa survive selama 3 bulan, dijamin tobat katanya. Ada juga yang seperti ini Mas Hersu. Ini dia lebih tahu keadaan juga ya tentang pembangunan di sana. Dia mengatakan bangun dulu mes buat PNS yang layak, yang sekamar nggak berenam. Wah dia sambil ngatain nih. Terus kemudian, waduh sekelas pemerintah pakai free tools. Ya memang AI itu ya sering dipakai untuk mengerjakan PR kalau yang anak sekolah atau anak-anak kuliah karena memang tools ini memang free. Ada yang lebih canggih lagi tapi itu tidak free, kita harus bayar. Kemudian mengatakan minimal pakai foto udara lah, duitnya nggak ada. Gitu kegayaan Bukan, konstruksi. jangan pakai foto udara kan kelihatan botaknya, Mbak. Iya. Ya, nggak mungkin pakai foto udara itu. Kalau foto udara ya pasti akan kelihatan buruknya. Oke lah. Tapi saya kira ini menular ya. Memang kalau betul tuh si Serum menyebutkan bahwa ikan itu membusuk dari kepalanya. Jadi kalau ikan kepalanya udah mulai busuk ya sampai ke bawah busuk juga jadinya itu ya. Oke. Iya, iya. Tapi ini semoga menjadi pelajaran ya untuk Nah, admin IKN. daripada kita frustasi, Mbak, saya kira kita lebih baik tinggalkan deh topik ini. Iya, iya. Oke, topik berikutnya apa tadi ya Mas Erso? Soal ini, soal Oh, eh, Hasim ya. korupsi di Menhan. Saya juga di Kemenhan. Saya heran juga kenapa tiba-tiba Pak Hasim Joyo Hadikusumo ini kemudian bongkar-bongkar kasus di korupsi Menhan dan yang dimaksud itu pasti Kemenhan sebelum Pak Prabowo jadi Menhan kan begitu kan? Mhm. Iya, memang yang dimaksud oleh Hasim ini adalah era ketika sebelum Pak Prabowo menjadi Menhan, karena sesudah Pak Prabowo itu 2019 gitu ya, ditawari untuk menjadi Menhan, dia terima. Nah, disitulah kata Hasim, nah, ini dia berbicara di depan relawan pro Gibran ya. Jadi dia di tengah konco dewe begitu kan. Dan tapi kemudian ini ramai karena kan memang biasanya acara-acara relawan ini diliput oleh banyak media. Dan Pak Hasim di situ mengatakan bahwa pada saat Pak Prabowo itu bekerja pertama di atas meja kerjanya itu dia mendapatkan sebuah kontrak begitu Mas Hersu senilai 51 triliun yang harus dia tanda tangani. Dan di situ sepertinya mungkin dia menelaah tentang harga-harga karena Pak Prabowo juga memang ya mantan tentara dan kemudian dia paham ya tentang persenjataan dan sebagainya begitu. Dia melihat itu sebagai sebuah markup besar-besaran gitu. Dan dicontohkan oleh Hasim misalnya ada sebuah senjata yang sebetulnya harganya $800 Amerika, kemudian di markup menjadi berapa? Markupnya itu 1.250% di atas itu begitu. Yang artinya mungkin di atas $10.000 ya begitu maksudnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi itu yang diceritakan oleh Hasim dan Pak Prabowo itu ceritanya pernah bertatap muka hanya 4 mata begitu dan menceritakan soal itu begitu sehingga Hasim bisa menceritakan soal ini Mas Hersu. Nah, kalau saya sih lebih melihat ini ya, kenapa Hasim yang bicara ya gitu. Kenapa nggak Pak Prabowo sendiri yang bicara? Dalam hal ini kapasitasnya Hasim apa? Orang malah juga curiga karena Hasim ini selain sebagai adik Pak Prabowo, dia
Saya yang kurang tahu begitu ya, di Kemenhan apakah Pak Hasim ini sebagai, staf ahli, staf khusus, ataukah dia punya posisi di Kemenhan atau bagaimana begitu kan. Karena kalau seandainya ini memang betul seperti ini, sepertinya saya tidak tahu ini kategorinya masuk rahasia negara atau bagaimana, tapi kalau sebuah kontrak dan sebagainya saya rasa itu menjadi rahasia dari departemen tersebut atau dari kementerian tersebut begitu, dan kemudian ini sekarang dikeluarkan oleh Pak Hasim. Dan apakah ini kemudian diproses? Kalau memang ini ada indikasi, dan kemudian Pak Prabowo dulu juga pernah bercerita sebelum ketika dia masih kontestasi ya di Pilpres begitu tahun 2014 2019, dia kan pernah mengatakan juga bahwa yang ingin dia reformasi, dia benahi adalah keadaan di Kemenhan, yaitu soal pembelian persenjataan dan sebagainya yang ada indikasi itu ada markup besar-besaran. Kalau Ya. seandainya kemudian dia masuk menjadi Menhan di situ, artinya dia tahu kenapa tidak diproses, gitu Mas Ersu. Dan kalau kita lihat Menhan sebelumnya Pak Prabowo itu pada periode pertama Pak Jokowi adalah Jenderal Riamizat ya, yang menjadi Ya, Menhan, Ria Mizardiyakudin. dan ini Ya. pernah satu kelas di Akmil sama Pak Prabowo gitu ya. Apakah yang dimaksud pada eranya Pak Riamizat atau pada era menteri sebelumnya, kan itu jadi sangat menarik juga untuk kita kita cermati. Tapi kemudian pertanyaan seperti saya sebutkan tadi, untuk apa ya Pak Hasim bongkar-bongkar itu? Bukankah juga di eranya Pak Prabowo juga banyak disorot tentang adanya kasus-kasus korupsi? Kita misalnya kemarin pembelian pembelian pesawat bekas dan sebagainya yang di era di menteri sebelumnya ditolak karena dianggap ongkosnya perawatannya jadi mahal, sekarang malah dibeli. Kemudian juga soal food estate yang banyak disorot kan gitu, dan orang mencurigai selain proyeknya kan kemudian kayu-kayunya dikemanain ini food estate, dan siapa yang bermain di situ. Itu kan jadi banyak pertanyaan, apakah dia dalam rangka mengalihkan itu gitu atau apa, karena memang dicitrakan selama ini oleh mereka bahwa Pak selama menjadi Menteri Pertahanan itu Pak Prabowo bisa menyelamatkan uang negara. Kalau nggak salah sampai berapa? 51 triliun tadi itu yang disebutnya ya, kalau nggak salah. Iya, dari 1 triliun itu kalau seandainya terjadi markup kemungkinan sekitar 20 triliun bisa diselamatkan begitulah. Ya. Itu yang jadi pertanyaan saya, Mbak. Saya sedang mikir apa targetnya, karena bagaimanapun juga sekarang ini kan menjelang pemilu, menjelang pilpres gitu, dan kita tahu bahwa semua seperti biasa semua amunisi digelontorkan menjelang pilpres itu, dan tentu saja bagi lawan-lawannya Pak Prabowo itu untuk mendowngrade Pak Prabowo, sementara buat Pak Prabowo untuk menaikkan citranya. Sementara Pak Prabowo ini kalau disoroti oleh sejumlah LSM, dia termasuk dalam salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi yang disoroti di kementerian terjadi korupsi besar-besaran kan gitu Mbak Agi. Iya, saya rasa ini justru merupakan jawaban dari itu ya Mas Ersu, karena belum lama ini kan ada konferensi pers dari National Corruption Watch gitu, dan kemudian NCW ini sebenarnya sudah lama ada begitu, tapi kemarin orang jadi kemudian pamornya juga naik ketika dia juga membela untuk kasus Rempang, terus kemudian dia membongkar apa namanya kebohongan dari Bahlil begitu yang mengatakan bahwa pabrik begitu ya yang Shinji Glass gitu yang akan berinvestasi di Rempang itu ternyata bukan bahkan masuk ke dalam 10 besar dunia saja tidak, karena sementara Bahlil mengatakan bahwa itu adalah salah satu pabrik gelas yang pabrik kaca yang terbesar di dunia begitu, sehingga akan investasi 175 triliun, padahal ternyata kemampuan atau modal dari pabrik itu kemudian diungkap oleh NCW dan kemudian ternyata tidak seberapa. Nah, salah satu nama yang kemudian muncul selain ada nama Bahlil juga ada nama menteri yang lain begitu ya yang diindikasi oleh menurut NCW itu ada indikasi korupsi selama dia menjabat sebagai menteri. Selain itu juga adalah Pak Prabowo. Memang menurut catatan NCW itu tadi seperti katakan Mas Hersu, salah satunya itu adalah soal pembelian miras bekas dari Qatar gitu Mas Hersu. Jumlahnya berapa? 12 kalau tidak salah ya, dengan nilai 11 triliunan begitulah ya, triliun rupiah begitu. Dan kemudian ya itu yang dipertanyakan, memang apakah itu adalah skuadron yang sama begitu. Bekas itu apakah yang sama yang dulu pernah ditawarkan kepada Pak SBY tapi kemudian Pak SBY menolak. Ya. Memang kemudian makasih Mas Hersu. Kenapa kemudian akhirnya membeli? Karena Pak Prabowo ini kan melakukan pembelian besar-besaran untuk pesawat tempur jet begitu ya, dan kemudian kapal selam apa dan sebagainya yang tentunya setelah pesan itu tidak seperti kita membeli barang biasa, itu membutuhkan waktu sekian tahun baru dibuat. Setelah pesan baru dibuat sekian tahun baru kemudian deliver dikirim
Indonesia. Nah, selama masa itu Indonesia tentu harus memiliki skuadron pertahanan yang mumpuni sehingga diambil yang Qatar ini yang miras bekas dari Qatar. Itu argumen dari pihak Pak Prabowo yang saya baca. Tapi kan tentu seperti NCB misalnya dan LSM lain yang kemudian memiliki catatan itu menjadi terheran-heran karena sebetulnya itu bisa kita dapatkan dengan gratis sebagai hibah begitu. Dan 11 triliun mungkin bisa dialokasikan dengan hal yang lain kalau untuk pertahanan dan sebagainya. Nah, kalau untuk target itu tadi, saya rasa seperti kata Mas Hersu, yaitu untuk positif framing itu, untuk membuat framing positif dari Pak Prabowo. Kalau yang saya melihat nih, sedikit saja nih, saya suka mengamati beberapa podcast dari tokoh-tokoh begitu ya, yang saat ini terlibat dalam tim-tim untuk pemenangan gitu. Nah, salah satunya dari Roma Hurmusi, ini mantan ketua P3 yang sekarang menjadi tim dari Ganjar Mahfud. Dia mengatakan, ini sekitar 1 bulan yang lalu kalau tidak salah di salah satu podcast, dia mengatakan nanti dari kubu dari Pak Prabowo ini memang tidak akan sepertinya visi misi itu tidak akan terlalu ditonjolkan begitu. Jadi dia minta kita untuk mencermati seperti gemoy begitu ya, gemoy, gemes dan sebagainya. Itu justru nanti yang akan digelontorkan untuk menarik pemilih milenial atau pemilih muda, Mas Hersu. Karena memang pemilih milenial atau muda ini tidak mau berpikir yang rumit-rumit, tidak mau berpikir yang susah-susah. Mereka lebih suka gemesin, lucunya, apa namanya kayak bapak gue dan sebagainya. Dan setelah saya cermati ternyata memang betul selama sekitar 2 pekan belakangan ini itu bahkan dibuat AI-nya, dibuat artificial intelligence-nya begitu, dan banyak sekali akun-akun bermunculan yang kemudian mengepost begitu versi AI dari Pak Prabowo itu yang pipinya kemerahan, yang gendut, lucu dan sebagainya, seperti kayak boneka begitu ya, kayak animasi. Dan kemudian kalau Mas Hersu perhatikan di mana-mana diksi gemoy itu sudah menjadi sesuatu yang melekat kepada Pak Prabowo, dan itulah yang dijual begitu. Juga yang soal gemes itu tadi dan joget-joget Pak Prabowo. Salah satunya adalah Ipang Wahid begitu, anak dari Salahuddin Wahid begitu. Yang dia dulu juga menjadi tim Pak Jokowi begitu ya. Kita ingat di tahun 2019-2014 dia juga mengatakan bahwa untuk tim dari Pak Prabowo ini begitu nantinya juga memang akan seperti joget-joget itu tadi, yang tadinya tidak sengaja Pak Prabowo itu memang senang joget tapi akhirnya ditangkap. Setiap kali dia joget, setiap kali ada kata-kata gemoy, itulah yang viral begitu. Itu yang viral, itu yang dimakan dan membuat orang tertarik untuk melihat. Nah, itu yang kemudian diolah oleh tim medianya untuk dipasarkan, dipromosikan kepada kita. Jadi tidak substansial betul ya sekarang ini ya ininya. Tidak substansial betul Mas Hersu. Jadi seperti ya gitu. Makanya kenapa dulu seperti Ganjar gitu ya, itu kan jadi sangat populer banget karena dia rajin di TikTok dan sebagainya, dan kemudian joget-joget di TikTok, dan buat kita yang biasa mikir ngapain sih nih orang-orang seperti ini, atau orang seperti Ridwan Kamil gitu ya, Batu Jawa Barat itu kan dia sangat populer di akun-akun media sosialnya, menggayanya seperti anak-anak, tapi nggak ada yang substansial kan begitu. Dan kita lihat akhirnya sekarang begitu ada debat-debat capres atau bahkan pemaparan calon presiden di berbagai forum, kelihatan sekali kalau kedodoran kan. Akhirnya orang seperti Ganjar itu kedodoran banget kan gitu. Yang kemarin sempat viral bagaimana dia ditanya apa oleh duta besar Jepang, dijawabnya apa, itu kan juga jadi viral kan. Nah, apa mau negara kita mau dibawa seperti itu? Kemudian Pak Prabowo kan sebenarnya orang yang tadinya ini kan bagaimanapun juga Pak Prabowo ini senang baca orangnya Mbak ya tadinya ya, tapi mungkin dia menyadari dia udah berapa kali, 3 kali kalah gitu, udah sekali jadi cawapres dan 2 kali jadi presiden, kelihatannya dia bukan kompromi juga gitu. Jadi makanya dia di branding seperti itu jadinya gitu, dan Pak Prabowo bisa melakukan itu gitu. Saya nggak membayangkan orang seperti Anies kemudian bergaya seperti Pak Prabowo joget-joget gitu, nggak mungkin banget gitu ya. Itulah makanya yang kita lihat situasi ketika pengundian nomor urut para capres-cawapres itu, di mana di situ yang lebih viral Mas Hersu bisa perhatikan yaitu adalah saat Kaisang dan kemudian Gibran itu menyalami Ibu Megawati, kemudian Kaisang kembali lagi untuk kedua kalinya untuk sungkem kepada Ibu Megawati. Dan ada satu scene yang saya amati Mas Hersu, jadi ketika Kaisang sudah kembali, sebelum dia pergi ke Ibu Mega lagi untuk melakukan sungkem, yaitu datang yang untuk kedua kalinya,
itu ada seseorang yang seperti menepuk punggungnya dan kemudian agak mendorong supaya dia datang ke sana. Apakah itu tim atau bukan saya tidak tahu, tapi sepertinya mungkin saja itu memberikan dorongan untuk dia lebih jelas lagi begitu ya penghormatannya kepada Ibu Mega. Karena memang itu kemudian yang menjadi viral. Bukan narasi, bahkan mungkin tidak ada narasi dari Gibran dari ini di acara tersebut, tapi itu kemudian menjadi viral dan malah justru netizen yang bernarasi. Anak seperti itulah yang baik, anak yang dididik dengan sangat baik, menghormati orang tua, sopan, santun. Kita perlu di masa depan perlu anak-anak yang seperti itu. Jadi uh, sesuatu yang tidak substansial, Ya, bukan dan saya kira itu juga by design kan ya. Komen-komen itu juga bukan komen-komen yang kita sebut sebagai akun-akun yang organik ya. Sebenarnya akun yang memang memang akun semacam akun buzzer lah gitu ya. iya, bisa saja kita katakan demikian itu Mas Hersu. Dan apalagi kemudian memang ada pernyataan dari Pak Prabowo juga ya bahwa ini berdasarkan Hasim ya, pernyataan dari Hasim. Hasim mengatakan bahwa Pak Prabowo itu bilang lebih baik pilih bocil yang bersih daripada orang tua koruptor begitu. Ini betul-betul ini seperti apa ya? Kalau kalau seandainya kita bandingkan lah ya begitu, apakah tidak bisa memilih orang yang sudah betul-betul dewasa dan kemudian apakah kalau orang tua itu berarti dia koruptor, kan bisa dipilih yang orang tua dan kemudian juga bersih. Kalau saya rasa wakil presiden kita kebanyakan adalah orang bersih loh Mas Hersu. Bayangkan ini kalau lebih baik pilih pilih bocil tapi bersih baik daripada orang tua koruptor. Ini maksudnya apa? Kalau melihat apa yang wapres yang ada dari Bung Hatta, apakah dia koruptor? Orang mengenalnya sebagai orang yang bersih, orang yang terhormat, smart begitu ya. Dan kemudian yang kedua Hamengkubuwono ke-9. Itu juga demikian begitu. Jadi ini sama sekali bertolak belakang dengan yang ada selama ini. Jadi Prabowo itu seperti kalau saya melihat kalau alasannya ini ya seperti degradasi dari Bung Karno, dari degradasi dari Pak Harto, bahkan Pak Harto bisa didampingi oleh Adam Malik yang ketika itu usia 61 tahun, dia seorang diplomat ulung, mantan menteri luar negeri, juga jurnalis otodidak dan sebagainya, dan dia masih berusia 61 tahun dan sangat cerdas. Dan Ya. kemudian ada Umar Wirahadikusuma yang ketika sudah pensiun pun hidupnya kita tahu juga cukup sederhana. Ada Pak Habibie dan kemudian kalau di masa sekarang misalnya yang terakhir itu ada Pak Budiono. Ya, Iya ya, kan? ya. Orang-orang yang baik dan bersih. Jadi ini kan sebenarnya apa ya eh, eh, cara berpikir yang seperti apa ya logical fallacy juga ya ini saya kira ya karena kita kan jadi ingat apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta dulu pilih pilih non muslim tapi tidak koruptor atau pemilih muslim pemimpin muslim tapi koruptor kan itu waktu itu memframing Ahok gitu ya kan ini dua logika yang salah semacam ini memang kalau orang Islam mesti koruptor gitu mungkin yang non muslim juga nggak koruptor dalam kasus Gibran kan kita ingat tadi prosesnya aja udah salah dia proses cawapresan dia aja dengan cara yang curang melalui Mahkamah Konstitusi gitu jadi dan apalagi nanti pemilihannya apa nggak lebih curang lagi kan begitu kita lihat sekarang udah mulai muncul suara-suara ada pengerahan aparat untuk membantu pemasangan balihonya kemudian juga ada mobilisasi aparat untuk mendukungnya kan gitu-gitu belum lagi kalau kita lihat ada juga yang pernah kita singgung juga laporan dari Ubaidillah Badrun ke KPK ya itu kan yang melaporkan tentang bisnisnya Kaisang dan Gibran itu dicurigai merupakan bagi proses money laundering dari pengusaha-pengusaha atau yang anak-anak Taipan besar itu kan gitu yang sampai sekarang belum ada kejelasannya di KPK itu karena sampai sekarang kan dari proses itu pengaduan dari Ubaidillah Badrun. Iya, betul sekali. Jadi dulu dari Ubedillah Badrun itu dilaporkan karena memang ada semacam denda begitulah kepada perusahaan besar ini perusahaan kehutanan begitu ya untuk kayu apa dan sebagainya pemanfaatan begitu Mas Heru. Karhut lah, pembakaran hutan yang jadi di perusahaan. Pembakaran hutan, karhut lah. Jadi kan memang untuk untuk diambil untuk penanaman kembali atau kemudian diambil kayunya dan sebagainya lah begitu pernik-pernik itu dan kemudian ada kerugian besar sekian triliun begitu ya cukup besar juga dan ternyata dendanya kemudian bisa sangat-sangat rendah itu sekitar hanya 10% lah dari nilai itu Mas Hersu. Saya lupa tapi kita nanti akan tampilkan kita cari angkanya. Nah dari situ selama proses itu kemudian dari
perusahaan besar tersebut, anak dari bos perusahaan tersebut ternyata melakukan investasi bersama dengan Kaisang dan Gibran dengan nilai yang cukup besar, fantastis begitu untuk sebuah usaha begitu ya, usaha makanan, usaha apa dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan kenapa yang itu yang seharusnya denda sekian besar masuk ke dalam kas negara, kemudian dipotong menjadi sangat-sangat kecil, tapi kemudian ada investasi dari pihak yang sama ini kepada anak presiden. Itu kan yang ditanyakan oleh Budiolah Badrun. Tapi kemudian kalau tidak salah Nurul Gufron itu pernah menjawab bahwa data-datanya begitu bukti-buktinya itu tidak lengkap sehingga tidak bisa diproses. Tapi saya rasa kalau seandainya ini tidak bisa diproses di masa Pak Jokowi, nah ini yang kemudian kalau seandainya Pak Jokowi nanti sudah lengser bisa jadi kasus ini nanti akan naik begitu untuk masuk ke penyelidikan atau untuk diproses lebih lanjut. Itulah kemudian yang dicurigai oleh para pengamat, curigai oleh LSM yang apa namanya pemerhati dalam hal ini kenapa harus Gibran atau keturunan dari Pak Jokowi yang dikatakan sebagai dinasti politik itu harus naik karena ada jaminan supaya kasus-kasus seperti ini itu nanti aman gitu. Itu yang Anda maksud adalah kasus dari anak perusahaan Sinarmas ya, pada waktu itu yang digugatkan oleh pemerintah, kan dia melakukan penggarutan harus membayar denda 7,9 triliun kalau tidak salah, dan kemudian hanya di Mahkamah Agung dikabulkan hanya 7,8 miliar. Saya kira itu mungkin nggak sampai, kalau triliun ke miliar itu kan 1.000 ya, jadi nggak sampai 10% ya Mbak. Ya. Ini bukan 10%, ya, tapi 1% kali ya. Hanya 1% saja dari situ. Jadi ini luar biasa sekali dan itu memang sangat mencurigakan. Nah, tidak lama kemudian kok ada proses investasi di anaknya Pak Presiden itu kan gitu kan yang waktu di logikanya Ubaidillah Badrun ini. Nah, sampai sekarang itu juga nggak jelas. Jadi apakah yang begini nih yang dianggap sebagai bocil yang bersih gitu? Ini kan saya kira tadi logical fallacy-nya tadi seperti itu gitu. Ya, tapi itu suka-sukanya Pak Hasim dan suka-sukanya Pak Prabowo lah dalam menilai ya Mas Ersu. Tapi yang jelas rakyat memiliki ingatan akan rekam jejak, rakyat memiliki penilaiannya sendiri. Oke, bagi kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih terus atas support Anda semua ya, dan tentu saja ini memberikan semangat buat kita karena kita ternyata bahwa suara-suara kita untuk menyuarakan Indonesia yang lebih bersih itu kita tidak berteriak sendirian seperti di sebuah gurun Sahara gitu ya. Karena respon dari para viewer kita itu tentu saja membuat kita bersemangat untuk terus menyuarakan kebenaran itu. Oke, kita mesti pamit lagi ya. Ya, luar biasa, komen-komen itu ada ribuan dan semuanya komennya itu sesuatu yang memberikan usulan, memberikan semangat begitu dan mereka mencermati tidak hanya asal komen. Ya, oke. Mari kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok. Saya Haris Bunuh Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat. Masih muat.